Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Haryatin Nikmah dengan NIM akhir 046. Pada video kali ini saya akan mengkaji kitab Ayyuhal Walad, yang mana saya akan menceritakan tentang kisah dari Syekh Shibli dan ada juga dari kisah Hashim Al-Asom. Oke, langsung saja kita mulai. Al-Fatihah. Mula musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ukiya diceritakan Anna Shibli, bahwa Syekh Shibli rahimahullah khadama arba'ami'ati ustadin, pernah berkhidmah pada 400 orang guru. Waqala, dan beliau mengatakan, qara'tu arba'ata alafin hadithin, bahwa aku telah membaca 400 hadis. Tsumma ikhtartu minha hadithan wahidan, kemudian aku memilih satu dari hadis-hadis itu. Wa amiltu bihi, dan kemudian aku mengamalkannya. Wa khallaitu ma siwahu, dan aku membiarkan yang lain. Li anni ta'ammaltuhu, karena setelah aku renungkan, fawajadtu kholasi wa najati fihi, maka aku menemukan suatu kesimpulan keselamatan, keberhasilan dalam satu hadis tersebut. Wa kana ilmul awwalina wal akhirina, dan yang mana semua itu adalah ilmu dari orang-orang generasi awal dan generasi akhir. Kulluhum dari janfi, telah tercakup di dalam hadis itu. Faktafaitu bihi, maka aku mencukupkan diriku pada hadis itu. Nah, di sini ada kisah atau cerita dari Syekh Shibli, yang mana beliau itu sudah pernah berguru pada 400 orang. Nah, itu sungguh banyak sekali. Dan itu juga beliau sudah membaca 4.000 hadis dari 400 orang guru itu. Sudah banyak sekali, bahkan mungkin dari kita SD sampai sekarang itu belum tentu kita sudah belajar atau pernah bertemu dengan 400 orang guru. Dan kemudian di antara banyaknya hadis itu, 4.000 hadis tadi, beliau itu menemukan atau menyimpulkan bahwa ada satu hadis yang mana itu membawa dia pada keselamatan dan keberhasilannya. Nah, apa dia hadisnya? Mari kita lanjut. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah SAW bersabda li ba'di ashabihi, kepada sebagian dari sahabatnya, ya'mal lidunyaka, beramallah untuk duniamu, biqadri muqamika fiha, sesuai dengan kedudukanmu di dalamnya. Wa'mal li akhiratika, beramallah untuk akhiratmu, biqadri baqaika fiha, sesuai dengan keabadianmu di dalamnya. Wa'mal lillahi, dan beramallah untuk Allah, biqadri hajatika ilaihi, sesuai dengan kebutuhanmu padanya. Wa'mal linnari, dan beramallah untuk neraka, biqadri sabrika 'alaiha, sesuai dengan kesabaranmu di sana. Nah, hadis yang dimaksud oleh Syekh Shibli itu merupakan hadis yang tadi, itu yang mana hadis tersebut berbunyi, beramallah untuk duniamu sesuai dengan kedudukanmu di dalamnya, beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan keabadianmu di dalamnya, dan beramallah untuk kepada Allah sesuai dengan kebutuhanmu padanya, dan beramallah untuk neraka sesuai dengan kesabaranmu di sana. Nah, yang mana hadis ini tuh bermaksud bahwa kamu beramal untuk duniamu itu ya cukup sesuai kedudukanmu saja, yang mana juga kedudukan itu bukanlah sesuatu yang kekal. Nah, sesuatu apapun yang ada di dunia itu bersifat fana, maka janganlah terlalu mengejar dunia, dan kemudian beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan keabadianmu di dalamnya. Nah, jika kita ingin abadi di dalam akhirat, maka kita harus perbanyak amal kita untuk akhirat. Karena amal kita itu menyebabkan atau sebagai alasan kita untuk hidup di akhirat dengan kekal, abadi, dan damai.
Dan kemudian beramallah untuk Allah sesuai dengan kebutuhanmu padanya. Nah, ini ya guru saya pernah mengatakan bahwa hadis ini merupakan sedikit seperti sindiran, yang mana bahwa kita itu hanya datang kepada Allah di saat kita butuh saja. Padahal kita itu adalah hambanya. Padahal kita memang juga selalu butuh Allah. Butuh tidak butuh ya kita juga harus tetap beramal dan harus beribadah kepada Allah. Bukan hanya saja saat kita butuh, tapi memang ya kodratnya manusia memang seperti itu. Datang hanya saat butuh saja. Nah, sebaiknya jika kita kepada Allah itu jangan seperti itu. Tapi memang ya manusia jika dia memang membutuhkannya, maka dia akan semakin rajin ibadahnya, dan ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, ya harusnya malah rajin ya. Tapi ya kembali lagi pada masing-masing kepribadian manusia. Nah, yang terakhir yaitu beramallah untuk neraka sesuai dengan kesabaranmu di sana. Nah, yang mana beramal untuk neraka, nah ini semakin terasa sindirannya, bahwa kalau kalian sabar di dalam neraka, kalian kuat menahan azab neraka, maka kalian beramallah untuk neraka. Tapi kalau seperti yang kalian tahu bahwa neraka itu merupakan isinya itu sangat api siksaan begitu. Nah, apakah kalian bisa sabar menghadapinya? Nah, maka dari itu jadi ini tuh merupakan suatu peringatan keras supaya kita untuk meninggalkan maksiat. Karena memang di neraka itu merupakan isinya itu hanya siksaan dan azab saja, dan mungkin kita juga nggak sabar di sana saking panasnya, ataupun badan kita juga tidak kuat. Maka kita itu kalau bisa yang menghindari untuk beramal kepada neraka ini. Oke. Nah, itu dia hadis yang dimaksud oleh Syekh Shibli, yang mana beliau itu mencukupkan dirinya atas hadis ini. Ya, dengan kata lain, hadis ini menjadi pondasi beliau selama hidupnya. Nah, memang hadis ini seperti kesimpulan atas semua tindakan kita. Ya, jika niat kita itu hanya untuk dunia, ya sepertinya jangan terlalu dikejarlah kedudukan itu. Maka kita harus mengejar akhirat. Gitu. Dan kemudian kita juga harus rajin beribadah kepada Allah, karena memang kebutuhan kita itu sangat banyak. Dan yang terakhir itu, ini Allah mungkin sedikit menantang ya seperti kayak ya kalian beramal saja untuk neraka ya kalau kalian sabar di sana, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini lanjut tentang kisah dari Hasim al-Asam. Oke. Ayyuhal walad, wahai anakku, idza alimta hadzal haditha, apabila kamu mengerti hadis ini, la hajata ilal ilmil katsiri, maka dirimu tidak akan membutuhkan ilmu yang banyak. Wa ta'ammal fi hikayatin ukhra, renungkanlah dari kisah-kisah yang lain. Wa dalika, seperti anna Hatiman al-Asam, bahwasanya Hatim al-Asam kana min ashabis syaqiqil balfi, termasuk murid dari Syekh Syaqiq al-Balhi rahimahullahu alaihi. Fasa'alahu yauman, pada suatu hari Pola Syaqiq berkata, Sahabatni mundu thalathina sanatan, kau telah menemaniku selama 30 tahun. Ma hasolta fiha, apa yang kau peroleh? Pola Hatim menjawab, hasoltu thamaniya fawaida minal ilmi, aku telah mendapatkan 8 faedah atau manfaat dari ilmu. Wa ya takfini minhu, hal itu sudah cukup bagiku. Li anni arju khulasi wa najati fiha, karena aku mengharapkan keselamatan dan keberhasilanku dalam faidah tersebut. Faqala Syaqiqu, lalu Syekh Syaqiq bertanya, mahia, apakah itu? Olah Hatim al-Asamu, Hatim al-Asam menjawab, nah ini seperti jika kalian itu sudah berteman lama dengan seseorang, sudah kenal lama dengan seseorang, kemudian kalian bertanya-tanya dari hubungan yang lama itu, dari hubungan pertemanan yang lama itu, apakah kalian mendapatkan sesuatu di dalamnya?
Nah, di sini Hatim itu mendapat 8 faedah. Nah, faedahnya apa saja itu? Mari kita lanjut. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, anni nadhartu ilal khalqi, aku telah mengamati semua makhluk. Fara'aitu likullim minhum, kemudian aku menilai bahwa masing-masing dari mereka mahbuban wa masyuqan yuhibbu wa ya'shuqu, memiliki seseorang kekasih yang dia cintai, seorang yang dia rindukan dan dia pun memujanya. Wa ba'du dzalikal mahbubi yusahibuhu, nah sebagian yang dicintai ini ada yang menemaninya ila maradil mauti, sampai menjelang mati. Wa ba'du ila syafiril qabri, dan sebagiannya ada yang mengantarkannya sampai liang kubur. Tsumma yarji'u kulluhu, kemudian semuanya itu pulang. Wa yatrukuhu faridan wahidan, dan meninggalkan dalam keadaan sendirian dan kesepian. Wala yadkhulu ma'ahu, dan tidak ada satu orang pun yang masuk bersamanya. Fi qabrihi minhum ahadun, di dalam kuburnya. Fatafakkartu wa qultu, lalu aku berpikir dan berkata, afdalu mahbubil mar'i, sebaik-baiknya kekasih seseorang, ma yadkhulu fi qabrihi, adalah suatu atau orang tersebut bisa masuk ke dalam liang kuburnya, wa yu'anisuhu fihi, dan menghiburnya di dalam sana. Fama wajadtuhu, maka aku tidak menemukannya. Wairul a'mali sholihati, kecuali amal soleh. Fa'akhadtuha mahbubal, maka dari itu aku menjadikannya kekasihku. Litakuna sirajal li fi qabri, supaya bisa menjadikan lampu penerang dalam kuburku. Wa tu'anisani fihi, dan menemaniku di dalam sana. Wala tasrukani faridan, dan tidak akan meninggalkanku seorang diri. Nah, faedah yang pertama ini bahwa dari Hatim Al-Asam itu dia telah mengamati semua makhluk. Ya, makhluk di sini bisa manusia, bisa hewan ataupun yang lain ya. Itu memiliki seseorang kekasih. Pasti ada dong. Kekasih itu entah bisa berupa sesama, jenis, ataupun terhadap sesuatu barang yang dia sukai. Nah, kemudian dia pun mengatakan bahwa dari yang orang yang dia kasihi itu, seperti ya contoh keluarga, saudara, ataupun orang terdekat, itu ada yang menemaninya. Jadi kalau seorang kekasih itu ya wajarnya menemani seorang kekasihnya, bukan begitu kan? Nah, tapi seorang kekasih itu hanya sampai dia menemaninya sampai menjelang mati, ataupun ada sebagian yang lain itu sampai mengantarkan ke liang kuburnya. Tapi kemudian setelah diantarkan, mereka itu pulang dan meninggalkan kita sendiri di dalam kuburan itu. Dan memang tidak ada satu orang pun yang mau menemaninya untuk masuk ke dalam kuburan itu. Nah, memang kalau dipikir secara logika, siapa yang mau masuk dan ikut dikubur dengan orang yang sudah meninggal, bukan kan begitu? Nah, tapi menurut Hatim Al-Asam ini, bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya seorang kekasih itu harusnya selalu menemani kita dimanapun dan kapanpun, sampai menemani di dalam kuburan kita. Dan kemudian Hatim Al-Asam ini menyimpulkan bahwa sebaik-baiknya bahwa ada satu yang bisa menemani kita di dalam sesuatu tersebut adalah amal soleh. Nah, yang mana amal soleh itu bisa menemani kita di dalam liang kubur menjadi penerang dan menemani kita di sana, dan dia juga menghibur kita. Jadi kesimpulannya adalah perbanyaklah amal soleh, karena yang bisa kita bawa ke dalam liang kubur itu dan bisa membantu kita, menghibur kita dari semua azab ataupun pertanyaan dari malaikat mungkar nakir adalah amal soleh ini. Jadi marilah kita
perbanyak amal soleh untuk bekal kita di akhirat ataupun di dalam kuburan nanti. Mana hal itu bisa menemani kita, menjadi penerang kita dan menghibur kita. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan atau kajian dari kitab Ayyuhal Malak pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.